Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam video pembelajaran IPA. Pada kali ini kita akan coba membahas tentang pengukuran, di mana pengukuran ini adanya di kelas 7 semester 1. Tidak perlu lama-lama, kita mulai saja pembahasan kita hari ini. Perhatikan gambar berikut. Pernahkah kalian melihat peristiwa berikut? Ya, di sini ada anak kecil yang sedang mengukur tinggi kakaknya. Ada yang sedang menimbang buah. Ada yang sedang mengukur panjang meja. Ada yang sedang mengukur suhu. Dan ada juga yang sedang mengukur lebar jalan. Jadi apa yang sedang mereka lakukan? Sudah pasti tentunya mereka adalah sedang mengukur. Ya, sesuai dengan apa yang akan kita bahas. Lalu apa itu mengukur? Kita lanjut next berikutnya. Nah, sekarang kita lakukan. Sebelum kita mengerti apa itu mengukur, kita bayangkan dulu. Di sini, coba kalian mengukur meja menggunakan pensil. Nah, kira-kira berapakah panjang meja ini ya? Kita coba ukur bersama. Ada 1 pensil, 2 pensil, 3 pensil, 4 pensil. Nah, jadi panjang meja ini adalah 4 pensil. Oke, panjang meja 4 pensil. Kita sudah melakukan pengukuran. Nah, tadi kita sudah mengukur, sekarang jadi apa itu pengukuran? Nah, di sini pengukuran merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuan. Tadi apa yang kita ukur? Yang kita ukur adalah sebuah meja, ya, panjang sebuah meja. Apa alat ukurnya? Yang kita gunakan sebagai alat pembandingnya itu adalah pensil. Ya, jadi tadi adalah 1 meja sama dengan 4 pensil panjangnya. Nah, kita lihat panjang meja sama dengan 4 pensil. Nah, panjang meja ini adalah yang kita sebut sebagai besaran. Sedangkan pensil ini yang kita sebut sebagai satuan. Ya, yang diukur itu namanya besaran, terus yang dibandingkan atau yang alat ukur yang digunakan sebagai satuan, sebagai pembanding, itu namanya adalah satuan. Dan ini adalah nilainya. Jadi, panjang meja 4 pensil, panjang meja adalah besarannya. Pensil itu adalah sebagai besaran pembanding, namanya adalah satuannya. Dan memiliki nilai sebesar 4. Oke? Paham sampai sini? Jadi pengukuran merupakan kegiatan membandingkan besaran yang diukur dengan alat yang digunakan sebagai satuan. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka kita sebut sebagai besaran. Sedangkan satuan adalah besaran pembanding. Terus, segala sesuatu yang dapat diukur pasti memiliki satuan. Nah, sekarang kita coba ulang lagi. Di sini ada sebuah timbangan, ya. Dan di atas timbangan ada seekor gajah. Wow, besar sekali ini gajahnya ya. Nah, sekarang kira-kira berapa massa gajah ya? Kita lihat, ternyata massa gajah itu adalah 3 ton. Ya. Nah, ini pura-puranya gajahnya kelihatan seperti ini ya. Massa gajah 3 ton. Sekarang pertanyaannya adalah, manakah yang merupakan besaran dan manakah yang merupakan satuan, manakah yang merupakan nilai? Mana? Sudah tahu? Oke, pinter. Yang besaran ini adalah massa gajah. Massanya ini adalah besaran. Apa? Yang akan atau yang diukur. Nah, besaran pembandingnya ini namanya adalah ton. Tonnya ini adalah satuan. Sedangkan nilainya
ini adalah 3. Jadi massa gajah 3 ton. Massa besaran ton itu adalah satuan dan 3 ini adalah nilainya. Di besaran itu memiliki nilai. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, sekarang ini ada 2 foto orang mega bintang sepak bola. Ada Cristiano Ronaldo dengan Lionel Messi. Tahu dong? Nah, pastinya. Nah, sekarang manakah yang lebih tampan? Nah, pasti ada yang bilang Ronaldo lebih tampan atau Messi lebih tampan. Berapa nilainya? Susah kalau jika dibuat nilai, ya. Jadi, karena ini tidak memiliki nilai dan setiap orang pasti memiliki pendapat yang berbeda-beda, pasti ketampanan itu bukanlah besaran. Sama dengan baik itu bukan besaran. Kecantikan itu bukan besaran. Ya. Dapat dibandingkan tapi tidak dapat dinyatakan ke dalam angka. Dan setiap orang pasti memiliki persepsi yang berbeda-beda. Beda ketika kita contohnya bertanya adalah siapakah yang lebih tinggi? Pasti jawaban semuanya adalah bilangnya Ronaldo lebih tinggi. Nah, tinggi itu adalah panjang ke atas. Jadi, panjang ke atas atau tinggi ini merupakan besaran. Kenapa? Setiap orang pasti sama. Ya, setiap orang itu pasti sama pendapatnya. Dan pasti memiliki nilai. Jadi, ya dalam kehidupan sehari-hari ada yang bisa diukur tapi nggak memiliki, tidak memiliki nilai, itu biasanya berarti bukan besaran secara fisika, ya. Oke, kita lanjut. Nah, besaran dibagi menjadi 2. Ada besaran pokok dan besaran turunan. Apa itu besaran pokok? Apa itu besaran turunan? Besaran pokok adalah besaran yang memiliki satuannya sendiri. Sedangkan besaran turunan adalah besaran yang satuannya diperoleh dari besaran pokok atau diturunkan dari besaran pokok. Kalau masih bingung, kita coba cek contohnya begini. Ya, ada 2 ini. Tinggi Tono 1,8 meter. Dan Tono berlari dengan kecepatan 5 meter per detik. Fokus ke satuannya, karena besaran pokok dan besaran turunan beda di satuannya. Kamu lihat di sini satuannya, yang di sini tinggi Tono 1,8 meter. Ya, satuannya dimiliki sendiri atau memiliki sendiri. Nah, kamu lihat di sini. Kecepatan Tono 5 meter per detik per sekon. Ya. Nah, meter ini punya siapa? Meter ini punyanya panjang. Sedangkan detik ini punyanya waktu. Ini punyanya panjang, ini punyanya waktu. Nah, ini berarti kecepatan itu menggabungkan 2. Panjang dan waktu. Berarti kecepatan ini merupakan besaran turunan, bukan besaran pokok. Sedangkan tinggi atau panjang ke atas dari Tono itu adalah besaran pokok. Oke. Ya. Sudah paham sampai sini? Jadi, kalau besaran turunan, dia satuannya akan mengambil atau diturunkan dari besaran pokok. Biasanya akan digabung-gabungkan. Nah, sekarang kita akan coba lihat contoh-contoh dari besaran pokok. Ada 7 contoh besaran pokok yang kita kenal. Ada panjang, ada massa, ada waktu, ada suhu, ada arus listrik, jumlah zat, dan intensitas cahaya. Nah, ini memiliki satuan yang berbeda-beda, tidak diturunkan dari besaran lain. Meter untuk panjang, singkatannya M. Kilogram untuk massa, singkatannya kg, dan seterusnya. Ya, ini memiliki satuannya sendiri. Nah,
kamu harus hafal nih ketujuh-tujuhnya. Kalau lebih mudah, kita coba kita rangkai jadikan jadi satu kata. Ya, masa paling indah waktu ku jumpa Susi. Oke. Nah, masa paknya di sini adalah panjang, in-nya di sini adalah intensitas cahaya, waktu, ku-nya di sini adalah kuat arus, jumpa di sini adalah jumlah zat, dan Susi di sini su-nya adalah suhu. Masa paling indah waktuku jumpa Susi. Masa panjang intensitas cahaya, waktu, kuat arus, jumlah zat, dan suhu. Ini bukan urutan, boleh kamu acak-acak. Ya, tapi tetap kalau suhu harus satuannya Kelvin. Ya, secara sistem internasionalnya. Kalau kuat arus listrik, satuannya ampere. Seperti itu. Oke? Kita lanjutkan. Nah, konversi besaran pokok. Panjang itu adalah besaran pokok. Tadi kita kenal panjang itu adalah satuannya meter. Meter itu bisa dikonversi, bisa naik, bisa turun. Ingat dong waktu SD, ya. Nah, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. 1 meter sama dengan 100 cm. Ini konversikan. Ya, disesuaikan dengan kebutuhan sehari-hari. Oke, selain meter, kilometer, desimeter, hektometer, dan lain-lain, juga ada istilah adalah inci. Nah, kalau kamu lihat penggaris, itu ada incinya. 1 inci adalah 2,54 cm. Oke, ini adalah mengkonversi satuan dari panjang. Selain panjang, contohnya lagi tadi adalah besaran pokok adalah massa. Nah, ingat, massa itu ternyata berbeda dengan berat. Kalau massa kilogram, kalau berat satuannya adalah newton. Kalau massa adalah menyatakan jumlah zat atau materi yang terkandung di dalam benda tersebut. Sedangkan kalau berat merupakan gaya tarik bumi yang dialami benda tersebut. Jadi massa kalian itu dimanapun sama, tapi beratnya bisa berbeda. Tergantung gravitasi. Jika kamu di bumi dengan di bulan, massanya sama, tapi beratnya berbeda. Gara-gara di bulan gravitasinya lebih kecil. Nah, contoh konversi satuan dari massa ada ton, ada kuintal, ada kilogram, ada ons, ada gram, dan yang lainnya. Ini, nah, pernah kalian pelajari ketika di matematika SD. Ya, selain ada juga besaran waktu, satuannya adalah detik, tapi detik bisa dikonversi menjadi jam, menjadi hari, menjadi menit. Ya, dimana di sini 1 menit adalah 60 detik, 1 jam adalah 60 menit, 1 hari adalah 24 jam. Ini adalah konversi satuan. Ya, kalau kita hitung berarti 1 hari adalah 86.400 detik. Ini dikonversi namanya. Nah, kalau suhu, yang sering kita kenal adalah Celsius. Tetapi sebenarnya yang secara internasional yang diakui adalah Kelvin. Ya, bukan Celsius, tapi Kelvin. Nah, Celsius dapat dirubah ke Kelvin, dapat dirubah ke reaumur, dapat dirubah ke Fahrenheit. Ya, ini suhu. Ingat, suhu adalah Kelvin, bukan Celsius. Secara internasionalnya, ya, sistem internasionalnya. Dalam kehidupan sehari-hari kita menggunakan Celsius. Nah, kita lanjut ke besaran turunan. Tadi besaran turunan itu adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Contohnya luas. Luas itu kalau contohnya persegi adalah persipannya adalah panjang kali lebar. Ini adalah gabungan panjang dengan lebar, ya.
Jadi meter sama meter. Ini dua nih satuannya, jadi meter sama meter. Jadinya adalah meter kuadrat. Meternya ada dua. Ini adalah gabungan antara panjang dengan panjang. Makanya meter kuadrat. Sedangkan volume, contohnya 5 meter kali 5 meter kali 5 meter. Berarti meter kali meter kali meter. Meternya kali 3 atau tidak ada 3. Dikali meter. Maka meternya pangkat 3. Oke. Nah ini berarti dia memiliki besaran panjangnya 3 kali. Panjang, panjang, panjang. Gabungan 3 kali panjang. Maka namanya adalah besaran turunan. Karena gabungan. Nah, terus lanjut. Berat. Berat berbeda dengan massa. Ternyata berat itu adalah massa yang dikalikan dengan gravitasi. Nah, nanti satuannya adalah Newton. Newton. Nah, ini gabungan massa dengan gravitasi. Massa itu adalah kilogram, gravitasi itu ya, ini juga besaran turunan sebenarnya, gravitasi juga. Ya, berarti ini adalah benar-benar besaran turunan, gabungan dari banyak besaran. Gaya, massa dikali percepatan. Ini berarti turunan. Massa jenis, massa dibagi volume. Ini berarti adalah turunan. Karena nggak sendirian. Ya, diambil dari besaran yang lain. Ya, seperti itu. Sudah paham? Kita lanjut ya berikutnya. Nah, ini beberapa contoh yang tadi. Ya, ada luas, itu adalah panjang kali lebar. Satuannya ini adalah meter. Ini meternya ada 3. Ini adalah kilogram dengan meter gabungannya. Meter dengan detik. Meter dengan detiknya 2 kali. Ya, nah ini adalah pasti besaran turunan. Kalau satuan-satuannya seperti ini, ada pangkat, ada bagi, ada per, itu pasti adalah besaran turunan. Newton, Joule, Watt, Pascal itu sebenarnya ini adalah ini bukan satuan sendiri ya, bukan seperti besaran pokok, tapi ini aslinya. Nih, satuan-satuan aslinya. Kenapa dinamakan Pascal, Watt, Joule, dan Newton? Ini biasanya diberi nama seperti ini untuk menghormati penemunya, ilmuwan penemunya. Ya, jadi ini kalau kayak gini nih pasti ini turunan semua. Ya, mudah ya membedakannya ya kalau dilihat dari satuannya. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, terakhir yang akan kita bahas adalah tentang satuan baku dan tidak baku. Nah, kamu lihat ya di sini. Ada Tono dan ayahnya mengukur panjang meja dengan jengkal tangan mereka. Apakah hasil pengukuran mereka sama? Kita lihat. Ada ayah di sini, ada Tono di sini. Kira-kira kalau mengukur meja pakai jengkal tangan mereka, ya, kira-kira hasilnya sama enggak? Sudah pasti berbeda. Kenapa berbeda? Karena besar tangannya ayah dengan besar tangannya Tono itu lebih besaran tangannya ayah. Maka contohnya, kalau ayahnya 3 jengkal, maka anaknya bisa aja 4 atau enggak 5 jengkal. Anggap aja 5 jengkal. Ini maka hasilnya berbeda. Nah, berarti jengkal tersebut ini bukan satuan baku. Tetapi dia termasuk ke yang tidak baku. Kenapa? Kalau orang ukur akan menghasilkan, bisa saja menghasilkan yang berbeda. Berbeda lagi ketika ayah dengan Tono menggunakan ukurnya pakai panjangnya pakai penggaris. Kalau pakai penggaris pasti hasilnya sama. Contohnya kalau ayahnya 50 cm, maka anaknya juga pasti 50 cm sama. Ya, ini namanya satuan baku. Nah, ada beberapa contoh lain di sini. Kalau panjang, satuannya biasanya yang baku ada meter, sentimeter, kilometer. Ya, jadi siapapun yang ukur pasti sama hasilnya. Sedangkan, ya, kalau satuan tidak baku, ada contohnya jengkal, kaki, depak. Ya, jengkal itu pakai tangan, kaki tinggal kamu pakai kamu, depak itu kamu merentangkan tangan. Nah, ini hasilnya pasti beda-beda, tergantung
besar kecilnya orang. Sedangkan massa pakai kilogram dan gram, ini yang satuan baku. Nah, yang tidak, contohnya adalah pakai tempurung kelapa nih, zaman dulu pakai tempurung kelapa. Kalau tempurung kelapanya makin besar, maka makin ini juga ya, berbeda-beda juga. Atau berapa kaleng. Nah, biasanya ngukur beras berapa tempurung atau enggak berapa kaleng. Tergantung pada besar kecilnya. Volume, nah ini biasanya kita menggunakan cm, meter atau enggak liter. Cm kubik atau enggak liter, berapa liter ini pasti sama semua, mililiter ini pasti semua. Kalau berapa botol ini beda-beda, kamu minumnya berapa botol per sehari, nah ini pasti beda-beda ya, ada yang botolnya besar, ada botolnya kecil. Nah, luas ini juga sama, ada yang baku, ada yang tidak baku. Biasanya yang tidak baku itu berlaku di daerah tertentu ya, kebiasaan orang-orang tersebut. Nah, kalau satuan baku, siapapun yang mengukur, hasilnya sama. Kalau tidak baku, tergantung orang yang mengukurnya. Satuan baku dan tidak. Oke, terima kasih. Bapak kira cukup buat hari ini, pembelajaran hari ini. Jika ada pertanyaan, silakan komen di bawah. Sampai jumpa video berikutnya. Dadah.